Ya udah, buat teman-teman semuanya, saya Komika Bintang. Saya di sini mengundang teman-teman media semuanya untuk mengklarifikasi keterkaitan saya memberikan somasi kepada istri mendiang almarhum Roni Doser. Dengan keterkaitan ada permasalahan proyek yang belum diselesaikan, dan karena menyangkut dengan keuangan yang sangat besar, kayak gitu. Kerugiannya sendiri, Mas? Kalau dibilang kerugian kurang lebih hampir di ratusan juta lah. Ini terkait apa, Mas? Kenapa? Utang piutang kah atau apakah? Sebenarnya bukan utang piutang ya, karena ini adalah proyek yang belum diselesaikan. Karena yang seharusnya proyek yang diselesaikan itu awal Januari ini, tahun 2022, yang mau syuting horor misteri di Makassar sama di Bali. Proyeknya mangkrak atau bagaimana? Kenapa? Proyeknya mangkrak atau bagaimana? Bukan mangkrak, karena kita proyek itu di tahun 2017 awalnya. Yang pertama itu kuliner udah berjalan berapa episode. Kebetulan dari pihaknya stasiun, salah satu stasiun televisi udah memberikan bulan ini tayang. Ternyata pada waktu itu Mas Roni Doser almarhum itu sakit pada waktu tahun 2017. Kontraknya berapa episode? Kontraknya kalau untuk kuliner 34, karena 34 episode di situ karena menyangkut dengan 34 provinsi, karena kita kulinernya kuliner Nusantara ya. Yang sudah berjalan berapa? Yang udah berjalan 6 episode. 6 episode. Yang seharusnya tayang di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, dan kebetulan pada waktu itu dari pihaknya stasiun TV tidak memberikan tidak diteruskan proyeknya karena mengingat waktu itu mau mepet dan Roni Doser tidak bisa beraktivitas karena sakit. Kayak gitu. Tidak cari alternatif pengganti atau gimana? Sebenarnya udah, tapi dari pihaknya televisi nggak mau. Jadi diganti dengan program kuliner yang lain. Dan waktu itu bersamaan juga program horor misteri yang di situ adalah lawyernya itu dari Taiwan. Ownernya dari Taiwan. Dan kebetulan untuk kuliner sendiri, owner kebetulan saya sendiri, dan kita manage bersama manajemennya Rondos manajemen Entertain, dan di situ dari tim director, produser dan lain sebagainya, pemain sekaligus yang lain itu adalah di manage sendiri sama Roni Doser waktu itu. Oke, Mas, artinya dari komunikasi sendiri ke keluarga almarhum seperti apa? Sebenarnya saya udah bilang sama keluarga almarhum, khususnya buat istri mendiang ya, kayak gitu. Saya bilang, Din, kapan kita ketemu? Saya bilang kayak gitu. Nanti Mas Eko, kayak gitu. Waktu itu pernah ketemu 1 kali, yang di situ cuma hanya ketemu, ya udah nanti saya akan selesaikan masalah ini dan saya akan telusuri, karena kan saya takutnya nanti bukti-buktinya belum ada, kayak gitu. Kita tunggu sampai setengah bulan, dari setengah bulan di situ nggak ada komunikasi lagi sama saya, cuma ada kita telepon dia reject kayak gitu, nggak diangkat, terus SMS juga nggak dibales kayak gitu. Dari situ kami juga merasa tidak dihargai ya waktu itu, dan tidak akan baik. Jadi saya menyerahkan semua ini sama tim lawyer saya yang sekarang hadir, mungkin nanti bisa dijelaskan kayak gitu. Karena kenapa dari pihaknya Dina minta buktinya mana kayak gitu, kontraknya kerja ada apa enggak kayak gitu. Saya sekarang biar ada bukti buat tim media juga, teman-teman media biar tahu saya bawa bukti di saat saya transfer uang, ada proyek kerja, dan saya ada foto-foto di mana saat saya lagi syuting. Berarti memang sudah mentransferkan uang tersebut ke almarhum. Sudah. Itu berapa banyak, Mas? Berapa kali transferan dan berapa banyak? Kali transfer kurang lebih ada 4-5 kali transfer. Menilai sekitar Kenapa? Nominal apa bisa nanti langsung di ini? Bisa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sebutkan Berapa? Disampaikan dulu, Bang. Disampaikan, baik. Itu untuk 34 episode itu. 34 episode dengan program horor misteri. Salah satu ya. Ini salah satu ya. Buat teman-teman media, di sini saya akan menjelaskan transfer pertama di sini 50 juta. 50 juta, dan ini kebetulan kita pada waktu itu pertama tanggal 7 bulan 11 tahun 2017 itu adalah transfer pertama kita project kuliner ya. Terus tahun 2018 itu di bulan 5 ini project 400 juta sekian, itu adalah
di mana project kita horror misteri yang dikirim dari owner yang dari Taiwan, kayak gitu. Terus yang ketiga saya udah review lagi karena kan saya harus tahu dong, pengen melihat apa namanya transferan saya kasih kemana, terus atas nama siapa. Di sini ada bukti bahwa di sini juga ada saya kirim kedua kurang lebih minimal 25 juta untuk yang Kuletsia. Di sini juga ada kok tulisan program Kuletsia. Bisa di itu ditujukan ke atas nama transfernya ke atas nama penerima itu ada Roni Doser sama satu pihak ketiga. Nanti saya pihak ketiga mungkin saya akan telusuri kembali, kayak gitu. Yang penting saya sekarang bawa bukti bahwa bukti saya ini benar nyata dan benar ada, bukan rekayasa, bukan bohongan, kayak gitu ya pemirsa. Buat tim media. Mas Ari, ini kan sudah terjadi kasusnya beberapa tahun lalu, belum terrealisasi. Iya, Roni Doser masih ada. Masih ada. Dan sakit. Waktu itu sudah disampaikan ada permintaan juga dari Mas Eko sendiri atau seperti apa? Mas Eko. Sorry, Mas Eko sendiri. Ya, sebenarnya pada waktu itu sudah disampaikan beberapa waktu lalu, karena waktu pertama kali kita syuting itu di tahun 2017-2018 kayak gitu. Nah kebetulan kita pihak pertama dengan pihak kedua, karena yang bagian manajemen pertelevisian juga ada di situ juga bisa buat kita untuk saksi ke depannya kayak gitu, bukti transfer dan lain sebagainya, menerima uang produksi dan lain sebagainya juga ada kayak gitu. Sebenarnya udah kita ngomongin, dan pada waktu beliau masih semasa masih hidup cuma minta waktu dan waktu kayak gitu. Terus kebetulan kuliner yang akan ditayangkan bukan di stasiun yang awal, tetapi di stasiun televisi yang lain kayak gitu. Udah ditinggal tunggu jadwal, sebenarnya tinggal tunggu jadwal kayak gitu, karena punya pemerintah ya, televisinya punya pemerintah, jadi dia nggak mau harus satu demi satu gitu. Yang ini transfer ke berikutnya adalah 100 juta, ini adalah untuk kuliner kayak gitu. Yang ini ini tahun 2017 juga? Ya ini tahun 2018. Ini yang saya terakhir. Yang jadi nilai transfer itu kurang lebih 600 juta. Berarti selama sakit tidak ada komunikasi dengan Sebenarnya kalau saya sendiri sama Mas Roni Doser itu seperti saudara ya, seperti kakak sendiri, karena menurut saya itu sosok almarhum itu adalah baik buat saya, karena seperti keluarga, teman, juga sebagai rekan kerja, sebagai saudara, sama-sama saling melengkapi satu sama lain, memberikan dukungan, motivasi. Di saat Mas Roni Doser sakit, setiap tahun itu saya ada di samping beliau kayak gitu, setiap sakit. Bahkan teman-temannya yang deket pun ada yang jenguk, ada yang enggak, kebanyakan tidak ada. Di saat Roni butuh support dari mereka, tetapi nggak ada yang datang kayak gitu. Berarti pembicaraan soal kontrak kerja ini sempat terrealisasikan dengan selama beliau sakit nggak? Selama sakit ada kayak gitu. Selama sakit ada, dan pada waktu itu dia minta sama saya ini nunggu Mas Eko kayak gitu. Terus program untuk yang syuting ini Mas fotoan Mas Hari yang foto-foto. Ini buat tim media. Di sini saya lokasi syuting ada di Bandung dan ada di Bogor, Depok juga ya. Di sini lokasi di mana saya syuting kuliner. Ini adalah tim saya. Dan ini adalah salah satu peran yang ada di salah satu stasiun TV ya. Mereka pada kenal semua. Gitu. Ini teman-teman saya yang akrab juga kayak gitu. Ini pada waktu saya syuting kuliner yang ini. Dan yang kedua, kita kemarin tahun 2021 kita masih ketemu menyampaikan Roni Doser sama teman-teman kita tim di situ sama pemain sekaligus pada waktu kita mau bahas yang namanya syuting horor misteri yang tahun 2021 ini akan dilaksanakan di Makassar dan di Bali. Ini adalah salah satu rapat kita yang terakhir sama Roni Doser. Ini ketemu artis-artisnya. Di sini juga ada Pak Tarno. Pak Tarno juga hari ini juga sempat hadir, masih ada di jalan. Ada Reginanya, ada Regina. Terus ada tim-tim yang lain, ada teman-teman artis yang lain. Ini kita membicarakan masalah kontrak
horor misteri yang akan dilakukan syuting di Makassar dan di Bali. Dan ini juga. Kontrak sendiri Mas Eko? Kontrak ada. Sebelum kontrak aku masih kuasa hukum kan. Ini nantinya. Ini ya. Ini kontrak kerja dibuat tahun 2017 kalau nggak salah, sampai ada kotorannya. Ini ya. Ini kontrak kerja sama dengan Ronnie Doser. Ini kontrak kerja untuk kuliner. Kuliner dan horor misteri. Dua program ya. Dua program. Kiri mas. Kiri mas. Ya, tengah Mas. Tengah. Berapa orang mas yang dilibatkan selain mas? Yang dilibatkan dalam arti Dalam saya kontrak bersama ini? Ronnie Doser. Berdua doang. Ya, berdua. Karena kalau untuk artis lain kayak gitu. Berarti Renozer sebagai presenter. Saya owner, terus pemain juga, dan sebagai tim director, host. Terakhir, ya. Ya, tenang mas. Kiri mas ke kanan kanan. Tengah dulu, tengah. Tengah. Tahan dulu Mas Eko. Memang kenapa saya bisa seperti ini, karena selama ini udah 1 bulan ya, Ya. 1 bulan lebih kita melayangkan somasi pertama per tanggal berapa bang kemarin bang? Ya, 1 minggu yang lalu ya, 1 minggu yang lalu kita udah melayangkan somasi pertama buat istri mendiang almarhum. Somasi kedua kita layangkan per hari ini karena tidak ada respon sama sekali. Cuma kalau saya telepon dilihat, SMS dilihat, telepon nggak diangkat, cuma di ini aja. Dibaca Read. doang. Oke, Mas boleh tahu isi somasinya? Isi somasinya mungkin dari tim lawyer saya yang bisa memberikan penjelasan. Mungkin poinnya apa? Baik, kalau untuk somasi itu lebih kepada mengingatkan, jadi memberi peringatan bahwa persoalan ini belum ada penyelesaian. Nah, somasi itu lebih kepada diminta etikat baiknya. Kalau bisa masih diselesaikan secara kekeluargaan, ya kita masih tetap menunggu. Nah, karena somasi pertama kita tidak ada respon, bahkan tidak ada informasi sama sekali, makanya per hari ini kita akan melayangkan somasi yang kedua. Untuk jangka Karena waktu. kenapa film ini adalah mengangkat, ada misterinya juga ada komediannya kayak gitu. Makanya ini adalah saksi, bukan saksi ya, ini adalah sebagai mau jadi pemain kayak gitu. Karena kita terakhir juga kita yang udah saya seperti contoh seperti yang foto yang udah saya jelaskan, ini kita barengan ya bang ya, kita barengan ketemu bareng, kita juga mau mau bahas tentang project kayak gitu, dimana project ini mau kapan mau diselesaikan, mau diselesaikan kayak gitu. Nah kebetulan kita udah ancang-ancang di Januari 2022 yang harus diselesaikan projectnya, ternyata almarhum udah meninggalkan kita semua. Jadi buat Mila atau Pak Tarno apa yang mau disampaikan kayak gitu kan, karena kan keterkaitan dengan projectnya nggak jadi ini kayak gitu. Nah kayak gini ya, ini kan kita barengan kayak gitu, barengan kita bahas kayak gitu, kita ya makan-makan bareng, kita ngobrol bareng mengenai project yang kita mau jalankan. Mungkin Mila bisa cerita lah kayak gitu. Iya, saya kan sebagai pemeran ya di sini ya seharusnya. Tapi karena ini suatu musibah gitu kan, kita tidak tahu beliau sudah meninggalkan kita. Kebetulan Mas Eko ini adalah investornya. Uang udah selesai lah urusannya dengan Mas Roni gitu kan. Sebenarnya sih kita memang sebagai pemeran ini nggak ada, maksudnya tim ini merasa kecewa gitu kan. Tadinya kita berharap wah kita dapat project nih gitu, ternyata ya tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi ya udah, kita tuh maunya ini kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Gimana? Kalau Pak Tarno gimana Pak Tarno? Gimana menurut Pak Tarno? Idem aja gitu.
Tapi kalian berdua sebagai pemain, Ya. apa sudah menerima bayar jasa dengan Belum. Kita waktu itu kita ngobrolin masalah project aja sih gitu. Kalau Pak Tarno sama idem-idem aja sih ya, Pak Tarno. gimana Pak Tarno? Proyeknya ini kan nggak jadi jalan. Kalau proyeknya nggak di jalan nggak gimana Pak Tarno? Berarti Pak Tarno itu dengan kondisi yang seperti mungkin saya jelaskan ya kayak gitu. Pak Tarno kan ngikut ya kayak gitu ngikut. Pokoknya di saat kita syuting mau bagaimana kita mau harus ini karena mengetahui pemainnya ini loh kita barengan. Terus yang kedua belum terjadi sampai kontrak karena pada waktu itu mau kita kontrak waktu itu juga di salah satu barengan waktu kita mau syuting di stasiun apa itu yang TV yang bareng kan juga Pak Tarno juga kan. Iya. Ini kan intinya sih karena sesama teman ya jadi saling percaya ya intinya makanya tadi bilang atau belum ada kontrak ya. Belum ada kontrak. Tapi berharap juga ya dengan adanya pengembalian uang nantinya dari pihak keluarga almarhum Mas Roni, proyeknya berjalan gitu ya. Nah ini ya kalau saya kan sebagai pemeran tidak maksudnya untuk kesitunya saya tidak ada tidak ada andil karena kan saya tidak keluar uang tapi sebenarnya sih kecewa tadinya kan berharap ya dapat proyek nih kita udah ada berapa inilah yang dibuat episode ya yang udah beberapa pengen digarap gitu. Ya itu kembali ke Mas Eko-nya gimana saya sebagai teman paling yang menyarankan lebih enak sih secara kekeluargaan.